Dibayar 500.000 sampai 1 juta untuk nonton konser. Lah bukannya kalau nonton konser itu harusnya kita yang bayar? Kok bisa-bisanya ini kita yang dibayar? Ya bisa lah guys, kalau kamu itu kontennya punya personal branding. Kenapa? Karena kalau kamu punya personal branding, itu brand-brandnya atau orang-orang yang punya event itu pada mau ngendorse kamu gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya ngebangun personal branding kak? Caranya kamu bisa ikut kelas aku yang ini ya, kelas personal branding. Ya nantinya materinya itu nggak cuma tentang personal branding, tapi juga tentang public speaking, dan aku juga akan ngasih akses ke teman-teman supaya bisa dapat endorsement dari para brand. Tapi ingat ya, brand itu nggak akan mau endorse kita kalau misalnya kita nggak punya personal branding gitu guys. So silakan teman-teman berlangganan kelasnya, ini akan aku update setiap minggunya materi-materi terbaru gitu ya. Harganya murah aja guys, nggak nyampe 10.000 per bulan. So nggak usah tunggu lama-lama, mumpung harganya masih aku bikin murah banget gitu ya, silakan di check out kelas personal brandingnya. Oke, hari ini aku mau nge-share ke teman-teman gimana sih caranya kita bisa memonetisasi akun TikTok kita ya. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang ngerasa kayak bosan gue ngonten di TikTok nggak berpenghasilan apa-apa, nggak ada yang endorse, cobain TikTok affiliate juga nggak pecah telur gitu ya, nggak ada yang beli produknya gitu yang diafiliatkan ya kan. Nah pastinya teman-teman akan merasa kayak aduh gimana ya caranya ya bisa dapat duit dari TikTok ya, tanpa harus istilahnya kita mungkin kontennya menampilkan wajah gitu ya, tanpa harus kayak gitu kan. Nah aku tahu caranya gimana guys, tapi janji nonton video ini sampai selesai ya, supaya penjelasan yang aku berikan teman-teman dapat poinnya itu dengan utuh, dan pastikan nontonnya juga jangan cuma nonton tapi disimak baik-baik. Nah jadi gimana caranya kita memonetisasi akun TikTok kita supaya berpenghasilan seperti halnya kalau kita konten di YouTube ini dibayar atau konten di Facebook dibayar ya, bagi yang udah monet gitu. Itu gampang banget guys caranya. Teman-teman hanya perlu install aplikasi WOP ya, linknya ada di komentar atau ada di deskripsi. Nah kalau udah pada nginstal, kalian bisa tonton video-video aku yang ini. Ya di sini aku udah bahas seputar WOP itu secara mendasar dan gimana caranya kita bisa submit ya, ikut campaign dan sebagainya di WOP itu sampai kemudian kita menunggu penghasilannya masuk ke balance kita di aplikasi WOP itu. Nah, secara singkatnya itu ya, kalau aku jelaskan di sini, aplikasi WOP itu memungkinkan kita untuk menjadi promotor ya bagi para influencer-influencer di seluruh dunia yang mereka ini kepengen kontennya itu viral. Nah, kita bantu mereka promosikan. Ini tuh istilahnya kayak orang endorse kita, tapi endorse-nya itu bukan produk, melainkan konten. Nah, mereka nyiapin bahannya buat kita, nanti kita tinggal edit-edit aja bahan yang udah mereka berikan gitu kan, video-videonya, footage-nya dan sebagainya, termasuk juga musiknya, lagunya dan sebagainya gitu. Nah, kita tinggal olah aja lagi nanti. Dan kalau misalnya ya, mereka itu minta diuploadnya di TikTok kayak gini ya, keterangannya platformsnya TikTok, berarti kita hanya perlu upload itu di TikTok aja. Tapi sometimes itu ada juga ya para pemberi campaign yang kepengen konten-kontennya itu di-post juga di Instagram, di YouTube gitu kan, kayak keterangannya di sini nih, platforms, terus ada logo-logo Instagram sama YouTube-nya juga. Nah, teman-teman tandanya di situ bisa pilih antara satu misalnya ya, mau post di mana nih, di TikTok, di Instagram atau di YouTube, atau teman-teman juga bisa tiga-tiganya. Nah, terus istimewanya lagi, kita submit konten di WOP ini, kalau misalnya mau pilih TikTok aja, itu kita bisa submit proyeknya itu lebih dari satu loh guys. Aku kasih contoh kayak punyaku ini ya. Aku ikut campaign yang Sammy Thompson, ya videonya sekali lagi udah aku bikin ya, kemarin tutorialnya di yang ini. Teman-teman bisa tonton di situ. Nah, aku submit 2 video dan dua-duanya diterima sama WOP, sama yang punya campaign lah secara spesifik gitu. Tandanya apa ya, dari dua proyek itu ya yang aku masukin, dan itu basicnya adalah dari campaign yang sama-sama bisa menghasilkan uang ya, dengan catatan udah di accept, udah diterima sama pihak yang punya campaign. Jadi sekarang aku tinggal nunggu hasilnya aja, dan by the way tadi pagi aku upload atau aku submit lagi nih di yang campaignnya Sammy Thompson. Kenapa aku pilih yang Sammy Thompson ini lagi dan kenapa submit lagi gitu, karena ya rate dolarnya tinggi guys ya, 1,50 dolar yang kita dapat. Kalau kita dapat 1000 views di konten kita itu, kita bakalan dibayar 1,50 dolar per 1000 views ya. Bayangin kalau kelipatannya gitu kan, 2000 views, 3000 views dan sebagainya, berarti ya 1,50 dolar itu dikali sesuai dengan views yang kita dapat. Jadi bayangin kalau aku dapat 10.000 views, berarti aku bisa dapat bayaran 15 dolar hanya dari satu campaign doang, dan hanya dari satu submitan video TikTok aja. Sekali lagi, kalau teman-teman pengen tutorial lengkapnya, tonton video aku yang ini ya. Di sini aku udah jelasin panjang lebar, detail dan lengkap gitu, makanya durasinya agak lama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya pihak yang punya campaign itu udah ngebayar kita yang ikut campaign gitu ya, uangnya udah mereka transfer dan sebagainya, itu masuknya kemana kak? Apakah langsung ditransfer ke rekening PayPal kita atau rekening bank kita atau gimana gitu? Enggak ya, itu nanti akan masuk ke menu balance di aplikasi WOP kita. Teman-teman bisa aksesnya itu klik foto profilnya, terus nanti akan ada menu balance di situ. Teman-teman bisa klik, nah terus nanti akan terlihat tuh earning yang kita dapatkan berapa ya, atau pembayaran yang udah masuk ke kita dari yang punya campaign itu berapa.
Nah, punya aku di sini belum seberapa, guys. Kenapa? Karena gini ya, prinsipnya di WOP ini, kita ikut campaign itu bukan berarti ketika kita submit video, terus ketika videonya berjalan, ya, views-nya dan sebagainya di platform tempat di mana kita ngupload konten itu gitu ya, misalnya TikTok, bukan berarti setiap views-nya nambah, uangnya langsung masuk ke balance kita, enggak gitu. Ya, ini sama kayak kita dapat endorse, gitu loh. Akan ada rentang harinya atau rentang waktunya. Nah, pastikan teman-teman pada saat ikut campaign, pada saat mau apply campaignnya itu atau mau submit video, lihat di situ keterangan, kira-kira berapa hari lagi nih, atau berapa lama lagi nih campaignnya bakalan berlangsung. Ngerti-ngerti aja lah bahasa Inggrisnya buat yang nggak paham gitu. Kalau dia bilang kayak 10 days left, berarti tinggal 10 hari lagi campaignnya. Nah, nanti dalam 10 hari itu ada kemungkinan ya mereka bakalan transfer uangnya ke kita gitu. Tapi dengan catatan ya sesuai dengan views yang udah kita dapatkan dan sesuai ambang batas yang udah kita tentukan. Intinya ya teman-teman, setiap kali mau ikut campaign dibaca bener-bener gitu ya, keinginan atau persyaratan yang diberikan oleh yang punya campaign itu kayak gimana gitu. Jangan cuman langsung submit aja tanpa teman-teman baca briefnya atau requirement-nya, tanpa teman-teman lihat detail-detailnya yang kayak bagian-bagian berikut ini itu ya. Di situ ada dikatakan platformnya apa, kemudian standar atau minimal payout-nya berapa, maksimal payout-nya berapa, ya terus model kontennya itu apa, clipping atau bukan gitu kan. Nah, teman-teman harus baca bener-bener. Aku nggak perlu ngulangin penjelasan tentang itu lagi ya, teman-teman bisa tonton aja video aku yang ini sekali lagi ya. Di sini udah komplit aku jelasin semuanya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah gimana kalau kita mau mencairkan uang yang udah kita kumpulkan di WOP ya, yang udah terkumpul di balance maksudnya, ke rekening bank kita gitu. Apakah kita akan mentransfernya dari WOP ke PayPal secara mandiri gitu kan? Iya, kita bisa mentransfernya secara mandiri dengan kita memilih Indonesia sebagai negara basis kita gitu ya. Tapi kayak gini guys ya, WOP ini tidak terhubung ke PayPal, atau dia integrasinya itu bukan ke PayPal. Dia nggak kayak Facebook mungkin ya, yang kita bisa transfer uang gaji dari Facebook itu ke PayPal, atau dia nggak kayak YouTube ini, karena YouTube ini juga bisa ke PayPal gitu kan. WOP itu pakai Stripe namanya. Ya, Stripe itu sama aja kayak PayPal, jadi sama-sama sebagai gerbang pembayaran atau payment gateway bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kendalanya bagi kita yang di Indonesia, Stripe ini secara legal itu belum berlaku di Indonesia. Secara legal itu maksudnya kayak otoritas pemerintahan kita ya, yang bergerak di bidang keuangan atau company dan sebagainya gitu. Mereka kayak belum kasih ACC untuk Stripe ini bisa digunakan di Indonesia. Nah, kenapa aku bisa mengatakan demikian? Karena kalau teman-teman berkunjung ke websitenya Stripe ya, untuk mengetahui Stripe ini udah available atau tersedia di negara mana aja, di situ pas bagian bendera Indonesia, tulisannya atau keterangannya di situ adalah preview atau pratinjau. Aku mengasumsikan ini bahwa pihak Stripe-nya udah mengajukan ke otoritas kita, ke pemerintah maksudnya, tapi dari pemerintah negara kita nih yang belum mungkin yang ngasih ACC. Itu asumsiku sementara gitu. Terus gimana dong Kak kalau kita pengen mencairkan uang dari WOP itu kalau misalnya di negara kita nggak bisa nih pakai Stripe? Caranya itu adalah teman-teman mendirikan perusahaan perorangan atau perusahaan tunggal gitu ya. Aku kasih referensinya itu di negara tetangga kita yang Stripe-nya itu berlaku di sana. Contohnya kayak Singapura dan Malaysia. Aku mungkin lebih merekomendasikan Singapura. Kenapa? Karena secara prosedur nggak yang terlalu ribet dan nggak ada persyaratan-persyaratan harus lulus kualifikasi ini itu dan sebagainya. Cukup kayak kita punya relasi teman atau keluarga yang tinggal di Singapura gitu ya. Atau mungkin kita bisa pakai jasa aja gitu. Jadi kan kita kalau cari di Google itu tuh ada banyak banget tuh kayak perusahaan-perusahaan jasa ya, jasa pendirian perusahaan di Singapura gitu. Jadi kita bisa pakai jasa mereka aja gitu. Jadi nanti mereka yang ngurus semuanya ya, dokumen-dokumennya dan sebagainya gitu kan. Kita yang di Indonesia ini tinggal terima bersih, tapi ya tentunya kita juga harus membayar ke yang buka jasa ini. Kan gak ada jasa atau produk yang gratis ya di dunia ini gitu kan, yang cuma-cuma. Nah, aku nggak bakal ngasih tutorial bikin perusahaan di Singapura dan sebagainya buat teman-teman karena nggak nyambung banget sama konten ini ya, sama niche di channel ini maksudnya. Jadi aku sematkan aja link di deskripsi ya, YouTuber-YouTuber yang udah pernah ngejelasin hal ini sebelumnya. Teman-teman bisa ikutin aja cara mereka gitu, oke? Atau metode yang mereka lakukan ya. Intinya itu nggak sesusah yang teman-teman bayangkan lah, apalagi sekarang era digitalisasi gitu kan, apa-apa kita bisa serba online. Bukan berarti kita mendirikan perusahaan di Singapura kita harus pergi ke Singapura, nggak gitu juga. Dan kalau buat aku pribadi, apakah hal itu menyulitkan aku? Ya untuk saat ini aku masih mempelajari dulu. Dan by the way, aku sendiri sih sebenarnya udah punya kayak perusahaan perorangan gitu di Indonesia ini. Jadi ya kalau mau ada juga di Singapura mungkin kayak tinggal bikin cabang aja kali ya gitu. Nah nanti itu urusan nanti lah. Intinya sekarang aku ngumpulin dulu nih ya saldo di WOP. Nanti kalau udah banyak, udah ada bank saya $10, $50, $50 gitu, aku udah lumayan gitu, atau $100, baru deh gitu aku eksekusiin untuk kayak
yang perkara Singapura nih gitu. Karena kan nanti ya logikanya kayak gini aja ya, kita kumpulin dulu uang di WOP ya, terus nanti kalau uang di WOP ini udah lumayan banyak, kita dirikan perusahaan di Singapura, kita cairkan uang kita yang di WOP itu ke Stripe yang terhubung dengan otorisasi Singapura. Nah, terus nanti muter kan uangnya gitu. Kita udah bayar jasa orang yang dirikan perusahaan kita di Singapura ya. Nah, nanti uang yang dari WOP itu kalau dia udah cair gitu kan, itulah nanti akan mengembalikan modal kita ketika mendirikan perusahaan. Kayak gitu ya. Dan aku rasa sekarang bikin perusahaan perorangan atau perusahaan tunggal gitu nggak gede biayanya guys. Yang di Indonesia aja kemarin aku biayanya cuma 50.000 loh. Tapi ini bukan perusahaan yang segede-gede gaban gitu ya, bukan kayak TBK dan sebagainya gitu ya. Ini hanya PT perorangan lah istilahnya, yang bisa dipegang oleh minimal hanya 1 orang. So, gimana? Dapat dipahami dengan mudah apa yang aku jelaskan? Ya, bagi teman-teman yang udah ngerti tentang korporasi dan sebagainya, aku rasa bisa memahaminya dengan mudah gitu ya. Tapi buat teman-teman yang masih kayak awam banget gitu, teman-teman baca yang ada di deskripsi aja ya. Aku udah coba jabarkan di situ secara tertulis alur-alurnya gimana ya, yang di situ pakai poin-poin gitu penjelasannya, sehingga teman-teman bisa untuk lebih mencoba mencernanya lagi gitu. Dan sekarang kita bergeser ke permasalahan yang kemarin ada banyak banget yang ngomen ya di kolom komentar aku di video yang sebelumnya. Perkara katanya aplikasi WOP yang versi mobile itu nggak bekerja dengan baik di Android. Katanya nggak ada menu earn-nya di Android. By the way, waktu aku ngasih tutorial itu aku pakainya itu bukan Android ya, aku pakai iPhone. Dan di iPhone itu ya fiturnya lengkap. Jadi mohon maaf tadinya aku nggak ngeh gitu. Oh ternyata kalau di Android itu nggak lengkap tuh menunya, nggak ada menu earn ya, karena kan earn itu yang pengen kita cari ya kan di WOP ini. Nah, solusi yang dapat aku berikan ke teman-teman itu adalah buka aplikasi WOP-nya lewat laptop. Laptopnya itu bebas ya, mau yang MacBook kah atau mau yang Windows kah. Terus nanti tampilannya kurang lebih bakalan kayak gini guys. Secara user interface ya tentunya berbeda dari yang di HP, karena ini sekali lagi modenya desktop. Tapi untuk fitur-fiturnya itu sama ya, dengan seperti yang aku tampilkan pada saat aku buka WOP ini melalui versi mobile-nya. Jadi kalau dibuka lewat laptop itu ada menu earn-nya. Nah, PR-nya itu tinggal teman-teman ya udah kalau yang nggak pakai iPhone, bukanya lewat laptop gitu. Nah, kalau teman-teman nggak punya juga laptop atau komputer atau ya sejenisnya gitu kan, atau mungkin minimal coba juga buka lewat tablet gitu ya, yang bisa mode desktop, ya aku nggak bisa lagi ngasih solusi guys. Karena ya selanjutnya itu adalah ranahnya teman-teman sendiri ya, selaku yang kepengen nyoba pakai WOP. Kayak gitu. Dan untuk hari ini sekian aja dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya esok hari dengan pembahasan yang gak kalah menarik lagi. Sampai jumpa dan bye-bye.